Roseville. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kelas 7? Semoga dalam keadaan sehat-sehat ya. Kali ini kita akan membahas fisika mengenai bab baru yaitu suhu dan perubahannya. Pertama-tama, anak-anak kita harus tahu dulu apa itu suhu. Nah, jika kamu melihat gambar di sebelah kiri, perubahan dari warna merah dan biru itu menandakan bahwa suhu sebuah benda eh, terdiri dari panas atau dingin, gitu ya. Jika benda yang panas mempunyai derajat yang lebih tinggi daripada benda yang dingin, suhu ini kan dapat kita rasakan dan dapat juga diukur. Oleh karena itu, suhu termasuk dalam besaran pokok. Kan kemarin kita sudah belajar mengenai besaran pokok. Suhu dilambangkan dengan T besar dengan satuan derajat. Biasanya satuan derajatnya itu dilambangkan dengan seperti angka 0 kecil. Bagaimana mengetahui suhu benda? Nah, kita kan punya indera perasa, yaitu kulit kita, di mana indera perasa dapat merasakan panas dan dingin. Namun, apakah indera perasa dapat mengukur panas dan dingin yang handal? Nah, di sini anak ini akan melakukan percobaan, di mana dia akan mencelupkan tangannya, tangan kanan dia akan celupkan ke air yang hangat, lalu tangan kiri dia celupkan ke air dingin. Setelah tangan kanan dan tangan kirinya sudah dicelupkan ke air hangat atau air dingin, dia memasukkan tangannya keduanya itu ke air biasa. Hasil kegiatan dari anak ini menunjukkan bahwa indera perasa memang dapat merasakan tingkat panasnya. Kamu bisa menentukan ini air hangat, air biasa, atau air dingin. Akan tetapi, indera perasa bukan pengukur tingkat panas yang andal. Karena benda yang tingkat panasnya sama dirasakan berbeda oleh tangan kiri dan tangan kanan anak tadi, ya kan? Jadi suhu benda yang diukur dengan indera perasa menghasilkan ukuran suhu kualitatif yang tidak dapat dipakai sebagai acuan. Kualitatif itu berdasarkan apa yang kita eh, apa yang kita rasakan gitu. Jadi berbentuk bahasa. Ini airnya hangat nih, ini airnya biasa, airnya dingin. Sementara subjek orang antara orang satu, misalkan antara Iqbal, antara Arya, dan antara Rian, itu kalau nyelupin tangannya, belum tentu air hangat itu dibilang hangat, biasa aja mis gitu. Atau air dingin itu dibilang dingin, Mbak. Begitu juga, karena tergantung sensitivitas dari orang tersebut. Jadi nggak bisa dipakai acuan indera peraba. Sementara suhu kan harus diukur secara kuantitatif. Kuantitatif ini maksudnya diukur dengan angka, dengan alat ukur suhu yang disebut termometer. Setelah kamu tahu alat ukur dari si suhu adalah termometer, ternyata termometer itu banyak loh jenisnya. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, ini ada termometer zat cair. Secara umum, benda-benda di alam akan memuai. Jadi kayak kayak menciut gitu mengembang gitu. Ukurannya bertambah besar jika suhunya naik. Tetapi kenyataan ini dimanfaatkan untuk membuat termometer dari zat cair. Perhatikan gambar yang sebelah sini ya anak-anak ya. Pada gambar cairan terletak pada tabung kapiler. Di sini ada cairan nih anak-anak. Ini terbuatnya dari kaca yang memiliki bagian penyimpan seperti tabung. Kalau misalkan di dalam itu alat kimia itu disebut labu reservoir. Zat cair yang digunakan umumnya ini, di dalamnya ini ada cairan namanya air raksa atau alkohol jenis tertentu. Raksa ini kan memiliki keistimewaan yaitu warnanya mengkilat dan cepat bereaksi terhadap perubahan suhu. Selain itu, raksa membeku pada suhu rendah di minus 38 derajat Celcius dan mendidih pada suhu tinggi lebih dari 350 derajat Celcius, sehingga dapat mengukur suhu pada rentang suhu yang sangat lebar. Namun raksa juga beracun kan, sehingga berbahaya jika termometer zat cair ini pecah. Alkohol untuk pengisi termometer biasanya kan diberi warna biru atau merah. Nah, pada gambar ini diberi warna merah nih, cairan raksa atau alkoholnya.
Rentang suhu yang dapat diukur bergantung jenis alkohol yang digunakan. Contohnya, yang dipakai buat ngisi si termometer zat cair ini, ada zat cair yang namanya toluen dengan rentang dia akan bisa mengukur minus 90 derajat Celcius hingga 100 derajat Celcius. Kalau yang dipakai etil alkohol, dia bisa mengukur rentang minus 110 derajat Celcius hingga 100 derajat Celcius. Tinggi banget ya, begitu dingin dan begitu panas. Alkohol tidak seberbahaya raksa ya, dan mudah menguap sehingga lebih aman digunakan sebagai pengisi termometer. Jadi yang dijual itu lebih banyak alkohol sih anak-anak yang di sekolah-sekolah karena kan lebih aman penggunaannya. Beberapa termometer yang menggunakan zat cair akan dibahas berikut ini. Yang pertama, kita kan punya laboratorium sekolah. Nah, ada nih di dalam laboratorium anak-anak. Nanti kalau kita udah masuk sekolah bisa saya tunjukin termometer laboratorium. Bentuknya panjang dengan skala minus 10 derajat sampai 110 derajat. Jadi di sini ya nih anak-anak ada tulisan nih angkanya. Ada minus 10 derajat sampai 110 derajat Celcius. Menggunakan ada yang raksa, ada yang alkohol. Terus yang kedua, ada termometer suhu badan. Ini di rumah juga kalian punya kok. Digunakan untuk mengukur suhu badan manusia. Skala yang ditulis, jadi angka yang ditulis ini dari angka 35 derajat Celcius dan 42 derajat Celcius, pipanya di bagian bawah dekat labu itu dibuat sempit sehingga pengukuran lebih teliti akibat raksa tidak segera turun ke labu reservoir. Jadi kan biasanya ada yang dijepit di ketiak atau ada yang dimasukkan ke mulut kan. Nah, kayak gitu. Terus, yang kedua ada termometer bimetal. Perhatikan dua logam yang jenisnya berbeda dan dilekatkan menjadi satu pada gambar di samping nih. Jika suhunya berubah, bimetal akan melengkung, ya. Bimetalnya akan melengkung. Mengapa? Karena logam yang satu memuai lebih panjang dibanding yang lain. Hal ini dimanfaatkan untuk membuat termometer. Nah, kalau kamu mau lihat termometer bimetal nih kayak gini. Nanti ada ininya apa? Batangnya di bawahnya. Yang ketiga ada termometer kristal cair. Terdapat kristal, kalau kamu tahu kayak es yang ngebeku gitu loh. Yang berwarna, yang warnanya dapat berubah jika suhunya berubah. Kristal ini dikemas dalam plastik tipis untuk mengukur suhu tubuh, suhu akuarium, dan lain sebagainya. Nih, termometer kristal. Ditempelin di jidat, seperti itu. Setelah kamu tahu macam-macam jenis-jenis termometer, kamu juga harus tahu yang namanya skala suhu. Kan tadi kan termometer itu diukur berdasarkan angka kan, berarti ada yang namanya skala. Setelah adanya pandemi corona ini ya, lihat deh sekarang. Kan mengukur suhu tubuh kayak udah jadi hal yang biasa ya kan, waktu kamu pergi ke tempat, perbelanjaan, tempat umum, akan ada petugas yang meletakkan alat berbentuk seperti pistol ke jidat kita. Ingat gak ya kan nih termometer digital. Pas dia bilang, "Ya 36,5 ya silakan masuk." Nah, beberapa orang mungkin kan akan sambil mengucapkan terima kasih, sementara beberapa yang lain kan sambil bingung tuh, "Maksudnya apa sih? Jidatku 36,5," gitu kan. Begini, 36,5 yang dimaksud adalah suhu tubuh kamu. Nah, suhu adalah ukuran panas atau dingin suatu benda. Artinya semakin tinggi suhu benda, maka semakin panas. Nah, kok bisa gini ya? Sebetulnya suhu itu berhubungan dengan energi kinetik kamu gitu. Semakin banyak kamu melakukan pergerakan, maka suhu akan makin panas berarti gitu kan kamu jadi berkeringat. Nah, tapi gimana untuk mengecek macam-macam skala suhu? Ada 4 nih. Alat yang digunakan untuk mengukur suhu kan dinamakan termometer. Nah, terdapat beberapa skala satuan yaitu ada Celcius, ada Reaumur, ada Kelvin, dan ada Fahrenheit. Biasanya rumusnya disimbolin pakai angka depannya. Si Celcius C, Reaumur R, Fahrenheit F, dan Kelvin K. Nah, di antara skala satuan suhu tersebut, kita bahas satu persatu. Pertama ada skala suhu Celcius. Ditemukan oleh seorang sarjana berasal dari Swedia yang bernama Andreas Celsius. Dan skala Celsius ini dibuat berdasarkan pada titik beku air 0 derajat Celcius dan titik didih air pada 100 derajat Celcius.
Sementara kalau skala suhu Reaumur ditemukan oleh Rene Antoine Vercaut de Reaumur karena Reaumur telah mengusulkan bahwa suhu titik beku air itu suhunya 0 derajat Celcius dan titik didihnya 80 derajat Celcius. Beda ya. Si Celcius 100 di sini 80. Sementara kalau Kelvin ini ditemukan oleh Lord Kelvin dan Lord Kelvin menetapkan bahwa 0 derajat itu mutlak dan 0 mutlak ini adalah suatu suhu ketika partikel itu berhenti bergerak sehingga tidak ada panas yang terdeteksi. Karena kalornya tidak sebanding dengan energi kinetik yang diperlukan partikel, lalu suhu 0 mutlak ini ya anak-anak ya, eee, dikonversikan atau diubah ke Celcius, maka akan menjadi minus 273,5 derajat Celcius. Sementara skala suhu Fahrenheit, ini ilmuwan berasal dari Jerman yang bernama Gabriel Fahrenheit. Ini digunakan banyak ya di Amerika Serikat. Lalu skala suhu Fahrenheit ini memakai campuran antara es dan garam dengan suhu titik beku air bernilai 32 derajat Fahrenheit dan titik didihnya 212 derajat Fahrenheit. Setelah kalian telah mengenal macam dan jenis skala suhu Celcius, Reaumur, Kelvin, dan Fahrenheit, maka rumus menghitung konversi suhu di dalam suhu itu sendiri merupakan cara untuk menyatakan suhu di dalam suatu benda dari satu skala ke skala yang lain sehingga bisa disimpulkan bahwa suhu benda dalam skala Celcius dapat diubah atau dikonversikan ke skala Reaumur, Kelvin, dan Fahrenheit. Jadi kalau kita bikin tabel seperti ini. Celcius dirubah menjadi Reaumur, dia menjadi rumusnya 4/5 dikali Celcius. Terus kalau ke Kelvin, Kelvin sama dengan Celcius ditambah 273. Ingat ya yang tadi Kelvin kan 273,15 ya. Nah, kalau Fahrenheit 9/5 Celcius ditambah 32 gitu ya. Dan seterusnya yang ada di tabel ini. Kalau nggak ngerti tabel ini, kita langsung ke soal aja yuk. Pertama, kita nyari suhu dari Celcius ke Reaumur. Caranya kan rumusnya kan rumus Reaumur itu nyarinya 4/5 dikali Celcius. Oke, jika terdapat suhu benda dalam skala Celcius menunjukkan 100 Celcius, berapa bila dikonversikan atau diubah ke skala Reaumur? Ya udah 4/5 tadi dikali sama 100 gitu ya. Kan 4 dikali 100 kan 400 dibagi 5. Berarti skala Reaumurnya adalah 80. Sehingga suhu benda di atas jika angka 100 dalam skala Celcius sama dengan 80 di skala Reaumur. Sekarang rumus konversi suhu Celcius ke Fahrenheit. Suhu Celcius ke Fahrenheit berarti Fahrenheit sama dengan 9/5 dikali Celcius ditambah 32 ya kan, kalian kan tadi kan Fahrenheit itu 32 derajat ya. Terus masukin deh, terdapat suhu suatu benda di dalam skala Celcius telah menunjukkan 100 derajat Celcius. Bila dikonversikan atau diubah dalam suhu Fahrenheit, masukin deh. 9/5 dikali 100 ditambah 32. 900 dibagi 5 kan 180 ditambah 32 akhirnya menghasilkan 212. Sehingga suhu Celsiusnya 100 berarti suhu di Fahrenheit-nya itu 212. Gimana kalau suhu di Celsius ke Kelvin? Kelvin sama dengan Celsius ditambah 273. K adalah suhu dalam skala Kelvin. C adalah suhu dalam skala Celsius. Jika terdapat suhu suatu benda di dalam skala Celsius telah menunjukkan suhu sebesar 100 Celsius, maka jika dikonversikan ke dalam skala suhu Kelvin adalah, nah kita tinggal tambahin deh Celsius ditambah 273. Jadinya 100 ditambah 273 sama dengan 373. Mudah kan? Oke anak-anak, sekarang bisa saya berharap kamu bisa mengerjakan kuis ini. Dikumpulin di buku tulis saja ya, ditulisnya. Nomor satu, jika terdapat suhu benda dalam skala Celsius dalam menunjukkan 200 Celsius,
Berapa bila dikonversikan ke dalam skala Reaumur? Nomor 2, terdapat suhu suatu benda dalam suhu Celcius menunjukkan 80 Celcius bila dikonversikan ke dalam skala suhu Fahrenheit adalah. Nomor 3, jika terdapat suhu suatu benda dalam skala Celcius telah menunjukkan suhu sebesar 75 Celcius, maka jika dikonversikan ke dalam suhu Kelvin adalah. Yang ini rumusnya 4/5 dikali Celcius, ini 9/5 dikali Celcius tambah 32, dan yang ini Kelvin sama dengan Celcius ditambah 273. Oke, mudah bukan? Semangat ya. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Bye-bye.